wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Ningsih, BP 1801242. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu ada organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Pertama yaitu organ reproduksi pria. Ada organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Kita masuk dengan organ luar pria, yaitu ada penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan yang terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan syaraf. Urin keluar dari tubuh pria melalui lubang kecil yang terletak di ujung kepala penis. Selanjutnya ada skrotum atau kantung pelir. Skrotum itu merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Kemudian organ dalam pria itu ada testis, yaitu merupakan alat untuk memproduksi sperma. Yang kedua itu ada epididymis, yaitu merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Kemudian ada vas deferens, yaitu merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens itu berjumlah sepasang. Kemudian ada kantong sperma itu berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Selanjutnya ada uretra, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ tambahan itu ada vesica seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai menandakan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Kemudian ada semen atau mani, adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kemudian ada kelenjar Cowperry, yaitu kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang, dan terletak di sepanjang uretra. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Selanjutnya kita masuk pada organ reproduksi wanita, yaitu ada organ luar dan organ dalam. Organ luar wanita itu ada labia mayor atau bibir luar vagina yang tebal berlapis lemak. Kemudian ada mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. Kemudian ada labia minor, itu bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak. Klitoris atau tonjolan kecil disebut juga dengan colentate. Kemudian ada orificium uretra atau muara saluran kencing tepat di bawah klitoris. Kemudian ada himen atau selaput darah berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Selanjutnya ada organ dalam wanita, itu ada ovarium atau indung telur. Ovarium itu berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan setelur atau ovum. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel itu mengandung satu sel telur. Selanjutnya ada oviduk atau tuba Fallopi, yaitu berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dan dengan menggerakkan peristaltik. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya ovum yang telah dibuahi bergerak ke arah rahim atau uterus. Kemudian ada uterus atau rahim, itu merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Kemudian ada vagina. Vagina ialah sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Selanjutnya tentang spermatogenesis dan oogenesis.
Spermatogenesis itu terjadi di dalam testis, bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium itu membesar menjadi spermatosit primer dan terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder, dan spermatosit itu sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Selanjutnya ada oogenesis, yaitu terjadi di dalam ovarium. Oogonium itu bersifat diploid, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium itu berkembang menjadi oosit primer dan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder itu mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otid dan badan kutub kedua, berkembang menjadi ovum yang haploid, dan setiap oosit primer itu menghasilkan satu ovum. Kemudian ada ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, di dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Kemudian kita masuk pada fase siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu disebut juga haid, merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh. Kemudian darah keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu pada wanita itu berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Kemudian fase menstruasi itu terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi itu berkisar antara 50 sampai 150 ml. Kemudian ada fase praovulasi, itu disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofis untuk mengeluarkan FSH atau stimulating hormon. FSH itu memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Selanjutnya ada fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan itu 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofis mengeluarkan LH atau luteinizing hormon. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya ada fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi itu berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya.
Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum itu mengeluarkan hormon progesteron dan luteum mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi, demikian seterusnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.